Senantiasa Bapa di surga, kami selalu bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami boleh beraktivitas, kami boleh bersyukur, berterima kasih buat nafas hidup hari ini, buat hari-hari yang kami akan hadapi, baik kemarin, hari ini, selamanya. Kami tetap percaya bahwa perlindungan kami berasal dari-Mu. Tiada kekuatan yang lebih dahsyat dan lebih besar selain Engkau, Tuhan Pencipta, karena Engkau yang memberikan kepada kami kehidupan, kekekalan, keselamatan, pengampunan, kasih karunia adalah hal yang paling besar yang kami terima. Untuk itu kami mau selalu hidup, sekalipun kami bukan sempurna, kami orang berdosa. Kami mau selalu bertobat setiap hari, ditahirkan setiap hari, diperbaharui setiap hari, untuk lebih dekat kepadamu, boleh masuk hadirat-Mu yang kudus, boleh bersembah, boleh memuji, beribadah kepadamu, boleh bersuka cita dalam kedamaian cinta kasih terhadap sesama, boleh saling mengasihi, boleh saling mendoakan, boleh saling tetap hidup rukun damai. Karena di mana ada cinta kasih Tuhan, di situ ada kedamaian. Di mana ada kasih Yesus, di situ ada kasih terhadap semua. Terima kasih Bapa dalam kasih-Mu yang abadi. Kami mau membaca Alkitab firman-Mu yang kekal dalam hati dan jiwa kami, untuk kami bisa melakukannya, bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi tetap setia memberitakan firman, memberitakan Injil walaupun hanya melalui media sosial. Dan kami tahu di berbagai belahan dunia ada banyak orang yang belum mengenal Injil. Karena itu kami percaya Injil kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus yang abadi dan kekal, akan selalu menjadi kekuatan kami orang-orang percaya. Dan biarlah kuatkan kami selalu Tuhan dalam penginjilan ini, untuk membawa kabar baik kasih yang sempurna dari Sang Pencipta di dalam kekekalan dan dalam jiwa hati manusia. Karena Maranatha, penantian Yesus datang kedua kali adalah hal yang paling kami nanti-nantikan sebagai orang percaya. Kami tidak takut dan gentar akan apapun lagi, karena kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami, begitu menguatkan kami, melindungi, menjaga kami dalam segala keadaan kami. Kami tetap percaya karena apa yang kami miliki itu, yaitu harta terbesar kami adalah Engkau sendiri, ya Yesus. Kuatkan kami selalu dan beri kami perlindungan yang abadi dalam kasih-Mu. Dan Roh Kudus terangi hati dan jiwaku dengan firman-Mu saat ini. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Mazmur 11 ayat 1 hingga dan ayat 7 dengan parikop Tuhan tempat perlindungan yang demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Begitu dahsyat firman Tuhan hari ini. Karena Tuhan ada dan tempat perlindungan orang-orang yang benar, yang tulus hati, yang tidak berbuat kejahatan. Dan Tuhan membenci orang fasik dan orang-orang jahat yang mencintai kekerasan dan kejahatan lainnya. Tetapi Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita semuanya bertobat. Selagi masih hidup di dunia, bertobatlah. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu sekarang selamanya, dulu bahkan sampai selamanya. Kau adalah Alfa dan Omega yang tak tergantikan oleh harta dunia. Kau Maha Kudus adalah harta terbesar kami, yang kami miliki dan kami kejar selamanya. Dan ketika kami mendapatkannya, itu takkan kami lepaskan
tahu kemana kami menuju dan siapa yang kami miliki dan percayai. Engkau adalah kekuatan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kasih karunia anugerah-Mu bagi kami. Dan biarlah Tuhan selalu kami berdoa bagi pertobatan dunia, bagi bangsa-bangsa yang dalam kegelapan, bagi orang-orang yang suka berbuat jahat, bagi pertobatan dan juga kejahatan yang mereka lakukan untuk mereka sadar. Kasih terhadap Tuhan dan sesama adalah hukum yang utama. Tanpa itu orang tidak akan mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu akan berkuasa menyelamatkan jiwa dan hidup kami dalam kekekalan kasih Yesus Kristus dan terang Roh Kudus yang menyinari kami dengan firman-Mu. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe ya guys. God bless you all. Immanuel. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.